semuanya, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Iren Felicia Sunjaya, dan di sini aku akan membahas tentang salah satu materi dari pelajaran praktek akuntansi perusahaan, yaitu aku akan menjelaskan mengenai transaksi dalam perusahaan manufaktur. Oke, langsung saja kita simak pembahasan tentang materi tersebut. Nah, apa itu transaksi? Transaksi merupakan sebuah aktivitas antara dua pihak yang saling membutuhkan. Selain itu, aktivitas transaksi juga melibatkan produk ataupun berbagai hal lain yang dimiliki oleh satu pihak dan tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam aktivitasnya, transaksi tersebut memerlukan pencatatan untuk mencatat biaya-biaya selama kegiatan perusahaan. Pencatatan transaksi perlu dilakukan dengan baik dan tidak boleh asal-asalan, karena dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis transaksi perusahaan manufaktur. Secara umum, aktivitas transaksi yang terjadi dibedakan menjadi dua macam, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal merupakan jenis transaksi yang melibatkan berbagai divisi di dalam suatu perusahaan yang menghasilkan perubahan posisi keuangan dalam bagian perusahaan tersebut. Yang kedua, ada transaksi eksternal, yaitu merupakan jenis transaksi yang melibatkan berbagai pihak luar perusahaan dan membuat perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan. Adapun juga alat bukti transaksi. Dalam aktivitas transaksi harus disertai dengan alat bukti transaksi, sehingga nantinya transaksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bukti transaksi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal merupakan bukti pencatatan suatu kejadian di dalam perusahaan. Sedangkan bukti transaksi eksternal merupakan bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi dengan pihak lain di luar perusahaan. Bukti transaksi internal dapat berupa memo internal dari seorang atasan kepada pegawai, serta bukti transaksi eksternal dapat berupa faktur, kwitansi, cek, nota debit, rekening koran, bilet giro, bukti setoran bank, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pencatatan transaksi dalam jurnal khusus. Apa itu jurnal? Jurnal dalam akuntansi merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi secara sistematis dan rinci. Sebuah perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi tentunya membutuhkan alat untuk mencatatnya. Pencatatan akuntansi tersebut biasanya dilakukan dalam jurnal. Jurnal merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Jurnal sering disebut juga sebagai Book of Original Entry atau buku catatan pertama. Hal ini dikarenakan setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal untuk kemudian dibukukan ke dalam buku besar.
Adapun jurnal dalam kegiatan akuntansi memiliki berbagai fungsi, yaitu ada fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Fungsi mencatat merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi secara keseluruhan berdasarkan bukti dokumen yang ada. Fungsi historis merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai dengan urutan waktunya atau kronologisnya. Yang ketiga ada fungsi analisis, yaitu merupakan hasil analisis dari bukti-bukti transaksi sehingga jelas letak debit atau kredit dari akun yang akan dicatat beserta jumlahnya. Yang keempat ada fungsi instruktif, yaitu merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Dan yang terakhir ada fungsi informatif, yaitu memberikan informasi material transaksi yang terjadi sehingga kegiatan perusahaan terlihat jelas. Nah, selanjutnya ada pun juga macam-macam jurnal. Ada jurnal pembelian atau purchase journal, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan atau aktiva lainnya secara kredit. Yang kedua, ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas. Yang ketiga, ada juga jurnal penjualan atau sales journal, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dan barang lain secara kredit. Yang keempat, ada pun jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Suatu transaksi keuangan yang sering terjadi berkaitan dengan penerimaan uang tunai yang berasal dari berbagai sumber perusahaan. Perlu dibuatkan kolom khusus untuk akun kas, debit, sehingga pencatatannya dilakukan pada jurnal penerimaan kas. Yang kelima ada jurnal umum atau memorial, yaitu pada perusahaan dagang, jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari keempat. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tentang salah satu materi dari pelajaran praktek akuntansi perusahaan, yaitu penjelasan mengenai transaksi dalam perusahaan manufaktur. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan thank you for your attention.